Iktikat baik itu saya bagi dua hal. Yang pertama iktikat baik untuk melunasi, yang kedua iktikat baik untuk menyelamatkan aset itu. Jika Anda punya iktikat baik untuk melunasi dan keuangan Anda cukup untuk melunasi, maka segera lakukan negosiasi ke pihak perbankan untuk melunasi hutang yang dimana asetnya itu diancam oleh bank untuk dilelang. Dengan catatan, negosiasi pelunasan itu harus tetap minimal pelunasan di hutang pokok. Kenapa demikian? Iya, karena di mana debitur mengalami macet bayar, maka sesuai aturan OJK, bunga, denda, dan atau sejenisnya itu otomatis berhenti dan dihapus. Jika kalian punya itikat baik untuk melunasi, maka pelunasannya adalah di pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, itikat baik yang harus dilakukan adalah itikat penyelamatan aset. Jika panjenengan atau kalian itikat baik untuk melunasi itu tidak punya kemampuan karena panjenengan atau debitur itu tidak punya cukup uang untuk melunasi hutang baik secara pokok kepada bank, maka yang harus dilakukan panjenengan atau kita semua selaku debitur yang macet itu harus punya formulasi atau skema untuk menyelamatkan aset itu agar tetap aman dan tidak laku dilelang. Di video-video saya sebelumnya, itu banyak hal formulasi-formulasi yang ditawarkan oleh kita. Atau bahkan sudah beberapa formulasi atau skema yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan aset yang tertangguhkan di bank dan terancam dilelang. Salah satu yang paling mungkin, kalau boleh saya mengulangi, sebagai formulasi untuk menyelamatkan aset itu adalah pertama sengketakan, yang kedua adalah melakukan negosiasi serapi mungkin kepada bank, negosiasi untuk seakan-akan kita mau melunasi. Catat ya, jika Anda tidak punya cukup uang untuk melunasi hutang itu bahkan di pokok, panjenengan semua tunjukkan itikat baik itu untuk menyelamatkan aset itu, negosiasi kepada bank untuk melunasi pokok. Karena bank itu menghadapi debitur yang macet, menghadapi nasabah yang menunggak, dan ruang untuk restrukturisasi, ruang untuk rekondisi dan lain sebagainya itu sudah tertutup karena sudah call 5 misalkan. Jadi satu-satunya yang bisa diterima atau dikabulkan oleh bank yaitu negosiasi pelunasan pokok. Meskipun kita tidak punya uang yang cukup untuk melunasi pokok, karena itu adalah untuk menunjukkan itikat baik kita. Kalau sama sekali tidak punya itikat baik atau kita menunjukkan tidak ada komunikasi dengan pihak bank, tidak ada negosiasi atau bahkan kita mendiamkan proses itu sudah dianggap oleh bank bahwa kita sebagai debitur yang pasrah. Maka SOP pihak perbankan itu akan jalan terus. Seperti lelang pertama tidak laku, lelang kedua tidak laku, lelang ketiga. Kalau sudah masuk lelang ketiga, lelang keempat ini, itu sudah ancaman bagi kita.